wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, keluarga besar Masjid Bidili yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini bisa kita mulai kembali kajian tafsir Al-Qur'an. Setelah sebelum Ramadan kita berhentikan sejenak dan kita lanjutkan di pertengahan bulan Syawal ini. Kajian kita pagi ini insya Allah akan membahas dan melanjutkan surah Ali Imran ayat 64. Surah Ali Imran ayat 64. Mari kita baca beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Ali Imran ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi lima talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'ti man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Yahtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim.
Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan Muhammad, katakan wahai orang-orang mukmin, jika Rasulullah sudah meninggal. Kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab itu adalah orang-orang terdahulu yang pada mereka diturunkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebelum Al-Qur'an itu Injil. Ada sebelum Injil itu Taurat. Ada sebelum Taurat itu Zabur. Tapi Zabur ini pengikutnya sudah tidak ada. Yang pengikutnya masih banyak adalah Taurat dan juga Injil. Karena mereka pengikutnya adalah kaum Bani Israel. Sampai sekarang masih ada. Katakan kepada mereka sebelum Ramadan kemarin kita menjelaskan mereka diajak mubahalah. Mubahalah itu apa? Karena kalau mereka masih kekeh dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan mereka itu ada tambahan selain Allah Subhanahu wa taala, ajaklah mubahalah. Mubahalah itu kita sama-sama bersaksi di hadapan Allah bahwa mereka menganggap benar, kita juga menganggap benar dari umat Muhammad ini. Lalu dalam mubahalah itu siapa nanti yang tidak benar siap untuk menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka nggak berani. Jadi mereka nggak berani diajak bermubahalah untuk menguji kebenaran langsung di hadapan Allah. Kalau mereka tidak mau, sekarang kata Allah ada metode lagi. Metode berikutnya itu adalah ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ajaklah mereka Muhammad, ta'alau, mari ke sini. Mari ke sini, mari kita temukan ila kalimatin sawa. Kalimatin sawa itu apa? Hal-hal yang sama di dalam agama kita. Kalau syariat, cara beribadah, cara sholat pasti berbeda. Kalau begitu hal yang sama apa? Hal yang sama itu berkaitan dengan akidah. Maka coba ajak mereka berdiskusi untuk menemukan kepercayaan yang sama, akidah yang sama antara kita dan mereka. Maka di sini dikatakan ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawa, akan kita pertemukan persamaan-persamaan keyakinan bainana wa bainakum, antara kalian dan antara kita. Apa kalimat sawa itu? Apa yang sama itu kita dengan mereka? Yang pertama, alla na'budu illallah, bahwa Tuhan yang kita sembah itu aslinya sama, aslinya itu adalah Allah, tidak ada yang lain. Alla na'budu illallah. Nabi Isa Tuhannya Allah, turun Taurat mengajak untuk menyembah kepada Allah, bukan kepada Samiri yang dia membuat Tuhan dari lembu. Lembu itu dibuat dari kepingan emas. Emas-emasnya itu adalah emas-emas yang dulu yang diambil oleh kaum Bani Israel dari orang-orang Mesir. Jadi Samiri itu tambahan. Samiri itu membuat Tuhan yang baru. Tapi aslinya Tuhan itu adalah Allah. Kalau orang sudah menyembah Allah dalam semua ajaran Nabi, wala nusyrika bihi syai'an, jangan engkau musyrik, jangan engkau duakan. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Wala nusyrika, dan kami dengan engkau itu sama, tidak musyrik kepada Allah, tidak menduakan Allah, tidak membuat Tuhan yang lain selain Allah. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan kalian juga, kita ini sama-sama tidak boleh membuat Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Jadi sama, Tuhannya sama, Rasulnya berbeda.
Tuhannya sama, nanti kitabnya berbeda karena memang syariatnya menjadi berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu hanya casingnya saja, substansinya sama. Kemudian setelah itu kemudian dikatakan di dalam lanjutan ayat ini, fa in tawallaw, seandainya mereka berpaling kepadamu, mereka tidak mau, masih menganggap apa yang mereka yakini itu benar dari agama mereka, maka di sini dikatakan fa in a'radu, jika mereka berpaling, wa abaw, dan mereka abah, membangkang dari apa yang engkau sampaikan, bahwa Tuhannya itu adalah Allah, bahwa kita semua tidak boleh menduakan Allah, bahwa kita semua tidak boleh membuat Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqulu, cukup engkau katakan kepada mereka, isyhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kami semua muslimun, orang-orang yang tetap bertahan untuk menyembah Allah sebagai satu Tuhan, orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Maka muslimun itu artinya antara lain orang-orang yang berserah diri hanya kepada satu Tuhan. Satu Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat yang lain dikatakan amlahum syuraka, apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang lain? Syara'u lahum minad-din, yang Tuhan itu memberikan aturan-aturan baru dalam ibadah mereka, malam yu'dzan billah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Maka nanti dalam dua agama ini ada tambahan agama, ada tambahan ibadah. Tambahan ibadah itu dari mana? Dari arbab, dari pendeta-pendeta, dari rahib-rahib mereka. Rahib-rahib inilah yang seakan-akan memfungsikan dirinya sebagai Tuhan. Maka nanti ada tambahan yang lain. Tambahannya antara lain itu nanti ada konsep tentang pengampunan dosa. Nah, di situ. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbeda dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ahlal kitab. Kemudian yang kedua, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim? Jadi di sini ada tarik ulur, masing-masing mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah pokok daripada ajaran agama mereka. Orang Yahudi mengakui seperti itu, pengikutnya Nabi Musa. Orang Yahudi dari pengikutnya Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Mereka menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai asal muasal daripada pemahaman tentang satu Tuhan, yaitu monoteisme. Mereka menganggap mereka yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Lalu nanti pada ayat ini dikatakan, wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di. Tidakkah Taurat dan Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah datangnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu datang lebih dulu daripada Taurat, datang lebih dulu daripada Injil, datang lebih dulu daripada Al-Quran. Tapi mereka menganggap bahwa monoteisme Ibrahim itu menjadi lebih dekat kepada mereka. Seakan-akan Nabi Ibrahim itu ada sebelum mereka. Maka pada ayat ini dikatakan wa ma unzilatit Taurat. Padahal Taurat itu, Injil itu
turun setelah datangnya Nabi Ibrahim. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa berapa tahun? Ibu, 700 tahunan kurang lebih. Jarak antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam berapa tahun? 1000 tahun. Jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 500 tahun. Maka pada ayat ini nanti dikatakan, afala ta'qilun, tidaklah kalian menghitung jarak itu, sehingga kalian nanti tidak mengklaim sebagai kelompok yang paling dekat kepercayaannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah mengatakan, ha antum haula, begitulah kalian. Ha antum, begitulah kalian. Kalian itu memang sudah biasa saling berbantah-bantahan, menganggap dirinya yang paling benar, menganggap dirinya yang paling dekat dengan Allah. Ha ulai hajabtum fi malakum bi ilm. Padahal yang mereka klaim itu mereka tidak punya dasar ilmunya. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka itu lebih dekat kepada Nabi Ibrahim, mereka yang paling original, tapi itu tidak disebut di dalam kitab mereka. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu mengklaim, kalian itu mendasarkan sesuatu atas dasar hawa nafsu kalian, tidak berdasarkan Alkitab. Tidak ada di situ bahwa mereka itu lebih dekat dengan kepercayaan monoteisme Nabi Ibrahim alaihissalam dibanding yang lain, tidak. Maka Allah lalu menyatakan kalian itu berbantah-bantahan tanpa dasar ilmu. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Kenapa kalian suka berbantah-bantahan terhadap sesuatu yang di dalamnya itu ilmunya Allah tidak menyebutkan? Mereka paling senang berbantah-bantahan, dan berbantah-bantahan itu didasarkan pada akal mereka, pada rasionalitas akal mereka, tidak didasarkan pada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akal dan wahyu itu lebih dalam mana? Lebih dalam wahyu. Karena kalau akal kita itu terbatas, sementara wahyunya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang sesuatu yang tidak kita mengetahuinya. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa tadi sudah 700. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa itu 1700. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu 2300 tahun. Coba. Lalu kita membuat-buat tambahan ajaran agama di situ. Tidak bisa. Tentu itu kalau tidak disebut di dalam kitab mereka tentu tidak benar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah lah yang paling tahu siapa di antara pengikut Injil, pengikut Taurat, pengikut Al-Qur'an itu yang ajarannya lebih dekat dengan monoteisme Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah mengatakan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi. Yahudi itu ada belakangan. Nabi Ibrahim sudah 700 tahun yang lalu. Ibrahim itu Yahudi itu belakangan, sehingga tidak ada istilah Yahudi, tidak ada istilah Nasrani pada waktu Nabi Ibrahim hidup. Maka Allah mengatakan maka Ibrahim Yahudiyan. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, wala Nasraniyan. Ibrahim itu juga bukan Nasrani, seorang Nasrani bukan, apalagi ibadahnya sama dengan mereka, bukan. Di situ. Walakin kan, tetapi Ibrahim itu hanifan. Nah di sini. Jadi agama Ibrahim itu disebut dengan agama yang hanif.
Agama yang apa? Agama yang lurus. Nih, kalau begitu pengikut daripada Yahudi dan Nasrani nanti bengkok itu ajarannya. Kenapa bengkok? Karena ditambah-tambahin oleh pemuka agama mereka. Nah di situ. Maka Allah menyatakan Hanifan. Ibrahim itu agamanya agama yang lurus. Lurus menuju kepada Allahnya itu asli tanpa ada tambahan dari siapapun. Lalu setelah itu muslimah. Selain dia itu agama yang lurus, Ibrahim itu, dia itu adalah seorang muslim. Apa itu orang muslim? Hanya menyembah satu Tuhan, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti kalimat muslim ini nanti digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuk agamanya yang dibawa yang terakhir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat ini lalu diteruskan, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu juga bukan seorang yang musyrik. Kenapa disebut orang musyrik, Bapak Ibu? Karena nanti ada orang-orang jahiliyah yang musyrik yang hidup pada masa Rasulullah SAW mengatakan kita juga ngikut agamanya Nabi Ibrahim. Dari mana tuh? Kira-kira dari mana? Nah, tidak ada dasarnya. Tapi yang begitu itu nanti dipercayai oleh pengikutnya. Inilah yang disebut dengan kesesatan. Mencantolkan sesuatu tapi sebenarnya ibadah mereka berbeda dengan yang aslinya. Maka orang musyrik sekalipun juga menganggap Ibrahim itu menjadi pokok daripada ketuhanannya. Loh kok bisa Ibrahim menyembah Allah sementara mereka menyembah berhala? Mereka menyembah banyak Tuhan, kan berbeda. Nah di sini nggak nyambung. Nih coba sembung dia. Otak atik juga tetap nggak nyambung. Nah di situ. Oleh sebab itu pada ayat ini jelas. Pada ayat ini jelas. Nanti Allah menyebutkan lebih jelas lagi. Pada ayat berikutnya Allah menyatakan, Inna awlan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya yang paling dekat di antara manusia itu kepada kepercayaan monoteisme Nabi Ibrahim. Siapa mereka? Lilladzina taba'u, yaitu orang-orang yang mengikutinya. Siapa orang-orang yang mengikutinya itu? Siapa saja? Jadi kalau misalnya orang Yahudi mereka mengikuti monoteisme Nabi Ibrahim, Tuhannya itu satu, mereka menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Tapi kalau mereka mengatakan Tuhan yang lain nanti ada, nah mereka menjadi terbantahkan sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Begitu juga agama Nasrani. Yang paling banyak mengikuti siapa? Wahadan Nabi. Disebut oleh Allah. Dan Nabi yang satu ini siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Allah tidak menyebut namanya untuk memuliakannya supaya orang-orang tahu. Wahadan Nabi. Dan Nabi ini walladzina amanu, serta orang-orang yang mengimani kepada Allah dan juga Nabi ini, mereka inilah yang menjadi pengikut utama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nanti ada berkurban kita. Kurban itu bagian dari syariatnya Nabi Ibrahim. Mereka ada berkurban enggak? Loh kalau enggak, apakah mereka masih dekat dengan Nabi Ibrahim? Kita ada haji, mereka ada haji enggak? Nggak ada. Lah bagaimana bisa mengklaim bahwa mereka itu dekat dengan Nabi Ibrahim? Bagaimana kalau ada tamu gitu? Ibrahim memberi syariat jamuan terhadap tamu. Bagaimana dengan khitan? Gitu. Mereka khitan enggak? Enggak. Lah kok mengatakan dirinya sebagai pengikut Nabi Ibrahim? Maka pengikutnya itu hanya di lisannya saja, di dalam amalannya tidak ada. Terbantahkan di situ. Coba lihat yang muslim. Ada berkurban, sebentar lagi ada haji, coba. Ada khitan. Banyak sekali syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang
kemudian disempurnakan, dilanjutkan oleh hadan Nabi, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyul mu'minin. Oleh sebab itu Allah lah yang menjadi pelindung orang-orang mukmin. Apa artinya ini? Itu walaupun mereka menambah-nambah agama mereka, tapi akan tetap ada agama yang melanjutkan agama Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu Allah mengganti, Bapak Ibu sekalian. Dulu tempat medan syariat itu, medan kenabian itu ada di orang-orang Yahudi, di kaum Bani Israel, dirubah oleh Allah. Dulu yang menjadi nabi itu, ribuan nabi itu adalah anak-anaknya Nabi Ishak, Yakub, terus anaknya jadi nabi semua, ribuan tahun, ribuan nabi. Tapi tidak cukup berhasil untuk bisa menjadikan dan menyembah Allah itu sebagai satu Tuhan. Selalu ditambah-tambahin. Lalu dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu keturunan, yaitu keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, dipindah kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah yang menjadi penyembahan kepada Allah itu abadi. Maka kenapa dirubah syariatnya? Kenapa dirubah medan kenabiannya? Karena nggak cukup berhasil itu kalau diletakkan di kaum Bani Israel sampai sekarang. Maka ayat ini mengatakan Allah lah yang akan melindungi, wallahu waliyul mu'minin. Allah lah yang akan melindungi orang-orang mukmin. Kenapa? Karena mereka lah yang mempertahankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu disebutkan waddat ta'ifatun min ahlil kitab. Waddat, sebagian min ahlil kitab, dari ahlul kitab itu, waddat, selalu punya keinginan untuk menyesatkan kalian. Ini selamanya. Jadi di antara ahlul kitab itu masih ada orang-orang yang terus mendakwahkan agamanya mereka, seakan-akan nanti agama Islam itu bercampur-campur dengan agama mereka, dengan syariat-syariat mereka. Mereka ingin, sebagian dari mereka itu selalu ingin menyesatkan. La yudillunakum. Mereka senantiasa pengen menyesatkan kalian. Jadi mereka pengen agama yang original, yang berasal dari Allah ini, yang ketuhanannya mengikuti monoteisme Ibrahim, yang syariatnya kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui datangnya Rasulullah SAW, ini mengalami kerusakan sebagaimana yang terjadi pada mereka. Maka di antara seluruh agama, agama yang paling banyak terpecah itu adalah agama Yahudi. Bukan hanya ratusan jumlahnya, jumlahnya itu banyak sekali. Maka di sini dikatakan waddat ta'ifatun, sebagian dari mereka itu masih terus pengen kalian itu terpecah belah, sehingga mereka berkeinginan untuk menyesatkan kalian. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Tetapi yang justru semakin tersesat itu adalah mereka. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Ketika mereka ingin menyesatkan, merubah, mempengaruhi agama Islam, justru mereka yang semakin terpecah belah. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak ngerasa bahwa mereka itu seperti itu. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyhadun. Mengapa kalian mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah? Wa antum tasyhadun, sedangkan kalian sendiri itu menyaksikannya. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Disebut di dalam Taurat, disebut di dalam Injil bahwa nanti ajaran mereka itu akan disempurnakan oleh nabi berikutnya. Dalam Taurat disebut begitu. Di Injil lebih jelas lagi, disebut namanya.
Tapi ternyata mereka tidak mau untuk mengikuti kepada Nabi yang satu ini hanya gara-gara Nabi ini bukan dari golongan mereka. Nah, di sini sektarianisme yang paling kuat itu adalah sektarianisme yang ada pada kaum Bani Israel. Maka pada ayat ini merupakan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan selalu begitu. Mereka akan selalu mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Sudah ada, nanti akan ada Al-Qur'an, tapi mereka enggak mau mengikutinya. Mereka kekeh dengan keyakinan mereka walaupun keyakinan itu sudah jelas-jelas salah. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lima talbisul haqqa bil batil. Kenapa kalian masih tetap untuk mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan? Dicampur-campur. Di sini ada yang disembunyikan, ada yang dicampur dengan sesuatu yang baru, termasuk cara untuk apa? Untuk istilahnya itu cara untuk prosesi setelah orang meninggal. Nah, dibuat-buat oleh mereka. Semua dibuat, aslinya tidak seperti itu. Lima talbisul, terus semakin lama semakin banyak tambahan. Lima talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqq, dan kalian menyembunyikan kebenaran yang kalian semuanya mengetahuinya. Disembunyikan kebenaran yang berkaitan dengan bahwa nanti ada Nabi Muhammad, bahwa nanti ada Al-Quran. Banyak hal yang sudah disebutkan di dalam Taurat, di dalam Injil, itu nanti mereka ingkari setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Hukum zina sama, tapi mereka sembunyikan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian semuanya itu mengetahuinya, terutama para rahib-rahibnya. Oleh sebab itu perpecahan yang kedua yang terbanyak dalam agama Samawi adalah perpecahan yang terdapat di dalam kaum Nasrani. Dan tidak bisa lagi disatukan. Karena antara yang satu dan yang lain itu saling menganggap dia yang paling benar. Mereka tidak saling mengenal. Kalau dalam Islam masih kita mengenal, kita masih bisa sholat dimanapun. Islam itu perbedaannya hanya di dalam furu', di dalam yang cabang. Oleh sebab itu jangan karena perbedaan yang cabang menyebabkan kita tertutup untuk mengakui bahwa dia juga orang Muslim. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab, dan ini parahnya di antara mereka, sebagian waqala dari ta'ifah min ahli kitab, sebagian dari kelompok mereka itu mengatakan, siapa ini? Nanti mereka hidup bersama Nabi. Mereka mengatakan kepada Nabi, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu. Jadi mereka saling berkata kepada di antara mereka. Tokoh-tokoh mereka itu saling berkata di antara orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka terpecah belah di antara mereka. Tapi kalau sudah mengetahui ada musuh bersama seperti Islam, mereka bisa bersatu, mereka bisa saling mensupport. Oleh sebab itu kita itu bisa solid kalau tantangannya biasanya ada. Kalau tantangannya nggak ada, kita terpecah lagi. Nah, itu manusia. Di mana-mana begitu. Kalau kita ngerasa bahwa ada ancaman, nah kita bisa bersatu. Tapi kalau aman-aman, nah, kita sulit itu dipersatukan. Karena semua sudah ngerasa nyaman sendiri-sendiri. Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk sama-sama berada di jalan yang sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya gelombangnya itu sama. Oh, hari ini kita mau begini nih, mau kurban, semuanya sama. Oh, hari ini nanti kita mau muharraman. Oh, nanti kita mau ada acara kegiatan maulid. Nah, ada orang-orang yang tidak satu gelombang.
Diajak begini dia enggak, diajak begini dia enggak, diajak begini dia enggak. Nah di situ tidak gelombang. Tapi untuk dikatakan dia bukan muslim tidak juga. Nah di situ yang sulit. Biasanya yang begini-begini yang ngerecokin nanti. Maka pada ayat ini merupakan ada pelajaran yang istimewa bagi kita semua. Apa yang mereka katakan kepada sesama mereka terhadap umat Islam? Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Tapi berimannya wajhan nahar, yaitu pada awal siang. Jadi kalau ayat itu turun, berimanlah kalian. Wakfuru akhirahu, tapi nanti begitu sore mau malam kita kembali ke dalam kekafiran. Jangan engkau ingkari lagi semuanya. Jadi sampai ada metode seperti itu di antara mereka. Pokoknya kalau Muhammad ini ya kita ikut, seakan-akan kita sebagai orang yang beriman. Nanti begitu mereka kumpul dengan kelompok mereka nggak tahu, mereka kita kibulin itu. Maka sering dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang munafik itu mereka juga berzikir kepada Allah. Cuman zikirnya itu sedikit. Maksudnya apa sedikit? Kalau bersama orang yang beriman, mereka seperti ahli zikir. Begitu keluar, mereka mengolok-olok orang yang beriman. Jadi yang nampak itu hanya yang dohirnya saja. Sebenarnya dalam hatinya mereka tetap tidak beriman. Nah sekarang kebalikannya. Sekarang ini banyak orang yang Islam diajak kepada kebaikan, dia nggak mau. Nah, dia lebih santai dengan berada pada zona nyaman di rumah mereka sendiri-sendiri. Diajak ke masjid nggak mau dia. Diajak untuk bersama-sama kebajikan dia nggak mau. Coba bayangkan, kalau Nabi itu hadir bersama kita, kira-kira rumah mereka sudah dibakar. Karena dulu kalau orang sudah tidak sholat berjamaah, kenapa dibakar? Ya karena mereka akan nyaman dengan keadaan mereka sendiri. Hidup ini boleh menikmati kenyamanan, tapi tidak untuk seperti itu. Ketika panggilan Allah datang, kita harus tinggalkan semuanya. Bagaimana kalau diajak perang? Kalau diajak perang orang-orang yang seperti ini, kira-kira gimana? Udah sembunyi di bawah meja mereka. Di sini. Karena tidak ada semangat untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini harus tertuju kepada Allah. Semua yang kita nikmati itu hanya pernik-pernik saja dalam perjalanan kita. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin banyak keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sikap orang-orang Yahudi yang seperti ini nanti dilaknat oleh Allah. Imanlah kepada mereka siang hari. Begitu nanti malam hari mereka ingkar kepada apa yang diturunkan kepada kaum muslimin tadi. La'allahum yarji'un. Apa tujuannya? Agar mereka kembali kepada kekafiran. Agar mereka tidak betul-betul menjadi orang yang beriman. Ini strategi mereka. Wala tu'minu, dan janganlah kamu percaya illa liman tabi'adinakum, selain kecuali kepada orang-orang yang mengikuti agamamu. Jadi mereka hanya percaya betul-betul kepada siapa ini? Orang-orang mereka yang betul-betul mengikuti agama mereka. Kepada orang-orang yang seperti ini, kepada orang-orang yang fanatik seperti ini, Allah mengatakan, kul, katakan Muhammad kepada mereka ini, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu yang benar adalah petunjuk yang berasal dari Allah. Kalau begitu yang disembah harus Allah. Kalau begitu ikhlasnya itu harus kepada Allah. Ayyuta ahadum mislama utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Sesungguhnya petunjuk yang benar itu hanyalah petunjuk yang berasal dari Allah. Jangan kalian percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhan. Jadi keimanan kita itu berbeda-beda antara satu rumah dengan rumah yang lain.
Oh, orang itu setelah beriman nanti nasibnya begini. Kita setelah beriman begini. Orang lain setelah beriman begini, beda-beda. Tidak mesti sama. Bahkan suami dan istri itu bisa menjadi berbeda jalan keimanannya. Oleh sebab itu kenapa dalam kehidupan kita ini kalau bisa kita bersama-sama gitu. Karena kita pengen hidup di dunia ini bersama-sama, lalu kita nanti hidup di surga itu juga bersama-sama. Nah, di situ. Maka orang-orang yang masuk surga itu nanti akan ditanya. Kalau suaminya udah duluan masuk surga, ditanya istrinya mana, gitu. Kalau istrinya yang duluan, bapaknya mana, nah, gitu. Kalau sudah itu ditanya anak-anaknya mana, gitu. Ditanya zurriyatahum itu ditanya. Maka semua itu akan berkumpul kepada keluarganya dulu di dunia. Jangan sampai ada yang masih tersangkut itu di bawah sana. Nah, gitu. Kenapa tersangkutnya? Oh, dulu semuanya ke masjid, nah dia nggak ke masjid. Nah, di situ. Dulu ketika semuanya kita menuju di jalan Allah, nah, dia tidak. Nah, maka masing-masing itu berbeda-beda jalannya. Termasuk ahlul kitab itu juga berbeda-beda. Kepada mereka itu, kul katakan Muhammad, innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu ada pada sisi Allah. Yang memiliki karunia itu adalah Allah. Yang memiliki fadilah itu adalah Allah. Kadang kita sekarang diberi begini, tapi kakak kita nggak diberi. Kadang kakak kita mendapatkan begini, tapi adiknya belum. Nggak usah diiriin, masing-masing itu punya jalan sendiri-sendiri yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita iriin, capek kita, dan kita nggak dapat apa-apa. Capeknya itu ngiri terus. Kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu nggak kelihatan kalau kita ngiri. Tapi berfokuslah pada kita, ya Allah, saya begini, saya usaha begini, saya pernah lakukan begini. Allah akan memberikan sesuai, bahkan melebihi daripada yang kita minta. Maka berfokuslah pada diri kita sendiri, lalu pendekatan kita kepada Allah harus bagaimana. Maka di sini Allah menyatakan, kul innal fadla biyadillah. Karunia, fadilah itu ada di tangan Allah. Oleh sebab itu kalau meminta, mintalah pada Allah. Kalau sudah meminta kepada Allah, nanti Allah akan memberi. Melalui siapa? Melalui orang di kananmu, melalui orang di kirimu, melalui orang di depanmu, melalui orang di belakangmu. Bahkan bisa melalui orang yang nggak engkau kenal, itu jauh di sana. Tapi tiba-tiba, itulah yang disebut biyadillah. Semuanya itu ada di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak, tuh yang itu, jadi dia. Nah, di situ. Maka kalau kita beriman kepada Allah, kemungkinannya itu semakin banyak. Bukan hanya kemungkinan berdasarkan akal kita, tapi kemungkinan itu bisa di luar akal kita. Yu'tihi may yasha. Allah akan memberikan kepada orang yang dikehendaki. Jadi karunia itu diberikan oleh Allah kadang kepada orang yang tidak beriman sekalipun. Jangan diiriin, biarin aja. Kalau engkau mau, minta kepada pemiliknya. Pemiliknya itu adalah Allah. Ya Allah, itu yang begitu bisa. Masa saya nggak bisa? Nah, gitu. Lalu kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu. Niscaya nanti kita akan mendapati lebih dari orang itu. Semua di tangan Allah. Dan Allah itu memberikan kepada orang yang dikehendaki. Maka dikatakan oleh Allah, kalau aku memberikan kekayaan, karunia, dunia kepada orang, itu bisa aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Siapa saja. Tidak mesti dia beriman. Bahkan dia dalam hidupnya 40-50 tahun sudah ingkar kepada Allah, bisa dikasih oleh Allah. Tapi Allah mengatakan, kalau aku berikan kepada orang itu keimanan itu hanya aku berikan kepada orang yang aku cintai. Mau dicintai Allah atau mau sekedar diberi oleh Allah. Kalau cuma mau diberi, apa saja bisa. Kita nggak ke masjid, kita nggak beriman, kita bisa diberi oleh Allah karunia. Tapi kalau Allah mencintai kita,
Allah akan memberikan dulu keimanan. Kalau sudah keimanan, kita minta apa saja akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta bagaimana? Ibu mau minta, ini ibunya, bapaknya sudah cinta pada ibunya, Pak, yang itu dong Pak, yang warnanya kuning, nah dikasih. Yang warnanya putih, dikasih. Yang warnanya kuning dan putih, nah dikasih semuanya. Coba kalau orang itu nggak cinta, ya semau-mau gue, kata dia, mau aku kasih sekarang, nggak aku kasih, terserah saya. Nah coba. Tapi kalau orang itu cinta, maka lebih banyak sebenarnya Allah memberikan kepada orang yang beriman. Cuman Allah memberikan ujian kepada orang yang beriman itu, bahwa mereka yang tidak beriman kepada Allah didahulukan pemberiannya di dunia, lalu mereka nggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Oleh sebab itu, selama kita masih beriman, lalu terus berada di jalan Allah. Jalan Allah itu macam-macam. Kita berada di majelis ilmu, kita berada di jalan Allah. Kita berada di orang-orang masjid, kita di jalan Allah. Kita pengen menginfakkan harta kita di jalan Allah. Jadi adalah kita itu di jalan-jalan Allah itu, supaya ketika kita diwafatkan, kita terhitung oleh Allah fi sabilillah, kita sedang berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya. Kalau Allah menghendaki, kita bisa dilebihkan dengan orang itu. Kalau Allah menghendaki. Tapi kebanyakannya Allah itu karena saking mencintai kita, dikasih berdasarkan kebutuhan kita. Gitu. Oh, ini lagi butuh ini, ya udah sabar dulu ya, nanti dikasih. Ya, kita dicoba di situ. Kita dikasih. Kenapa? Karena kalau aku kasih banyak, habis juga itu. Apalagi kalau udah datang waktu lebaran, mau ke sini, dikasih berapa? Banyak oleh Allah, habis. Kasih sedikit, cukup juga ternyata. Nah di situ. Jadi kadang Allah memberi itu, Allah udah ngitung. Ini orang yang aku cintai ini, kalau aku lebihkan bahaya dia. Nanti dia lupa lagi kepada aku, kepada Allah. Maka aku cukupkan dia. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Ini yang khusus. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Coba. Apa bedanya dengan yang tadi? Tadi umum banget tadi. Yahtassu, Allah akan menentukan rahmatnya, mengkhususkan rahmatnya mayyasha, kepada orang yang dikehendaki. Rahmat Allah itu ada dua, Rahman, Rahim. Kalau kita sudah beriman, kita dapat dua-duanya. Rahman Allah di dunia, kasih sayang di dunia kita dapat, kasih sayang di akhirat kita dapat. Ini yang disebut dengan yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Tapi walaupun kita dapat, kita ini berbeda-beda. Makanya jangan iri tadi. Oh, kenapa dia bisa begitu ya? Dia ke masjidnya sebelum azan aja sudah ke masjid. Kita ke masjidnya nunggu azan dulu. Nah, gitu. Kita ke masjidnya nunggu kalau qomat sudah disebut. Nah, supaya apa? Supaya nggak lama-lama di masjid. Nah, gitu. Yang satu nggak suka lama-lama di masjid, yang satu suka lama-lama di masjid. Nah, coba. Apakah beda nanti rahmatnya? Beda. Yang satu kalau ada kesempatan untuk berinfak, dia wasari'u, mensegerakan. Yang satu tar dulu, lihat-lihat siapa saja. Nah, gitu. Yang satu tar. Nanti terakhir aja. Kalau sudah closing, nah itu kan beda. Orang yang masuk Islam di awal ketika Nabi berdakwah sama enggak dengan yang masuk Islam setelah hijrah? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena tantangan yang diberikan oleh Allah, ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka berbeda. Begitu masuk Islam setelah Nabi menyampaikan dakwah, banyak musuhnya, semua musuh. Yang Islam hanya berapa? Hanya 10 orang mulanya. Hanya 40 orang setelah Umar masuk Islam, hanya 40 orang. Yang lain itu musuh semuanya. Coba.
Tapi kalau orang masuk Islam setelah Nabi hijrah, kawannya banyak, sudah ribuan, tantangannya sudah sedikit, ya kan? Bagaimana dengan masuk Islam sekarang? Kita tantangannya apa, Bu? Kagak ada tantangannya, ya. Orang yang musuhi kita nggak ada, coba. Orang yang menghalang-halangi kita ke masjid nggak ada. Pernah nggak ditimpukin sama tainya kerbau di Widilia? Oh, ke masjid lalu ditimpukin gitu. Pernah nggak? Nggak ada. Coba. Nah, itu beda. Maka Allah menyatakan ini, kalau Allah sudah mengkhususkan rahmatnya, itu sudah istimewa. Maka kalau orang itu sudah diberikan keimanan oleh Allah, dia tinggal melanjutkan itu dengan keislaman. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah sebisanya. Kalau bisa terus kita tingkatkan. Sahabat itu kalau sudah mengetahui sesuatu dilakukan, tidak pernah lagi ditinggalkan selama-lamanya. Kalau hari ini sahabat dapat pengajaran dari Rasul untuk sholat duha, selamanya nggak akan ditinggal. Besok lagi ditambah sholat malam, selamanya nggak akan ditinggal. Kita sudah belajar tentang makom, terutama di ibu-ibu, ya. Masing-masing kita itu punya makom. Sholat kita punya makom sendiri, zakat kita punya makom sendiri, sedekah kita punya makom sendiri, puasa kita punya makom. Puasa ini yang berat. Kemarin puasa udah 30 hari, begitu datang bulan Syawal sampai sekarang kita belum puasa. Coba, kan berat itu. Langsung drastis turunnya. Kemarin 30 hari, sekarang belum hitung ini masih berapa sisanya ini. Nah, gitu. Itulah kita, itulah manusia. Jadi kalau tidak diwajibkan oleh Allah, kita itu cenderung lupa. Yang sunnah-sunnah itu kita lupa. Nah, di situ. Maka orang-orang yang bisa melaksanakan yang sunnah itu dikhususkan. Kenapa dikhususkan? Karena di dalam melakukan yang sunnah itu ada hidayah dari Allah. Orang mengkhususkan sesuatu, oh saya begini, itu ada hidayahnya dari Allah. Orang begini nanti ada tambahan hidayahnya oleh Allah. Orang yang diem itu hidayahnya juga diem, gitu. Tapi kalau kita bergerak mengini, itu hidayahnya itu terus bertambah. Dan jangan lupa di dalam hidayah itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada taufik. Apa itu taufik? Taufik itu kalau kita mau, ternyata Allah nanti mau. Gitu. Kenapa kadang kita mau belum datang taufiknya? Karena yang kita lakukan belum banyak. Kita udah mau ini ya Allah, tapi belum, kata Allah. Tar dulu. Ditunggu waktunya oleh Allah. Nah, coba di situ. Maka sering kita mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Supaya apa yang kita mau itu Allah mau, atau yang Allah mau kita juga mau, gitu. Maka sering kita dapat sesuatu yang tidak terduga-duga karena Allah mau. Walaupun kita tidak memintanya, tapi ternyata setelah diberi, oh ternyata kita nyaman dengan itu. Nah, di sini ini yang disebut dengan yahtassu bi rahmatihi. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya, bukan dengan fadilah. Rahmat itu lebih tinggi. Kenapa rahmat lebih tinggi? Karena dalam semua karunia, dalam semua fadilah, dalam semua kenikmatan selalu ada rahmatnya Allah. Maka kalau orang jujur disebut dia dapat rahmatnya Allah, aman. Aman dia dalam kebaikan. Oleh sebab itu orang yang meninggal sekalipun kita sebut dengan almarhum. Coba lihat dalam agama yang lain, disebut nggak dengan almarhum? Enggak, karena mereka tidak dirahmati Allah. Kalau dalam Islam, almarhum, dia dirahmati Allah karena dia meninggal dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu. Wallahu dzul fadli adzim. Dan kalau Allah sudah memberikan rahmatnya, Allah mengatakan wallah, dan Allah zu yang memiliki karunia, al-adil yang agung. Tadi di atas karunia biasa, sekarang karunia yang agung. Kalau orang sudah diberikan oleh Allah rahmat, mudah. Kalau dia diberikan kenikmatan dunia, kenikmatan itu bermanfaat untuk akhiratnya. Akhirat inilah yang nanti menjadi karunia yang agung. Karena semua yang diberikan oleh Allah di dunia nanti dia memiliki pengaruh di akhirat. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, beradalah kita semua di jalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena jalan itulah jalan yang paling dekat dengan monoteisme Nabi Ibrahim alaihissalam.
Tentu kalau kita berada di situ, kita akan mendapatkan banyak karunia. Kalau kita bandingkan dengan karunia orang lain. Tetapi kalau kita detail dengan karunia yang diberikan oleh Allah, kita akan dapat rahmatnya. Kenapa kita dapat rahmatnya? Karena mereka tidak beriman, kita beriman. Setelah kita beriman, kita mendalami ilmu di dalamnya. Setelah kita beriman, kita mengamalkan ajaran-ajaran di dalamnya. Sehingga semua yang kita lakukan itu berdasarkan hidayahnya dari Allah. Kalau semua sudah berdasarkan hidayahnya dari Allah, maka semua yang kita lakukan itu juga memberkahi bagi kita di dunia maupun di akhirat. Insya Allah Allah akan mengganti atas semua yang kita keluarkan di jalan Allah, baik waktu, tenaga maupun pikiran. Dan yang pasti semuanya itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlin alim. Kita sudah dikhususkan oleh Allah dengan rahmatnya. Tinggal kita maunya apa? Mintalah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkhususkan kita dengan rahmat-rahmatnya sehingga kita bisa memilih di antara karunia-karunia yang agung baik di dunia maupun di akhirat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dhurriyyatina, barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa mansuma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.